semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya dan selalu bersemangat dalam menjalani hari. Hari ini di video aku kita akan ngomongin tentang tips-tips dalam berbisnis, khususnya bagi kamu yang merupakan seorang pemula. Umumnya ketika kamu memiliki ide bisnis, kamu akan sangat bersemangat dan menggebu-gebu untuk lanjut menjalankan bisnis kamu tersebut. Ya, emang wajar sih karena yang namanya pebisnis itu memiliki peluang untuk sukses dengan sangat tak terhingga di masa depan. Bisnis apapun, jenis apapun, mulai dari yang skalanya mikro hingga besar, itu sebenarnya bisa dibilang hampir memiliki dasar yang sama. Setiap bisnis pasti menginginkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut digunakan lagi untuk memperbesar bisnisnya. Sebenarnya, apapun jenis bisnis kamu itu bisa banget untuk berkembang semakin besar, besar, dan besar apabila kamu memiliki ide yang out of the box dan mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Kemudian kamu memiliki sistem pemasaran yang bagus dan strategi bisnis yang jitu. Fakta menunjukkan bahwa hanya 2/3 dari seluruh pebisnis yang mampu bertahan dalam jangka waktu 2 tahun. Dan setengahnya lagi akan bertahan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Cukup mengerikan ya, wajar banyak banget pebisnis yang jatuh berguguran. Dan hal tersebut merupakan penyebab utama beberapa orang menjadi maju mundur dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, sebelum kamu mulai berbisnis, ada baiknya kamu mengetahui setidaknya 4 hal yang harus benar-benar kamu perhatikan dan kamu rencanakan dengan baik sebelum memulai bisnis. Apa aja? Yang pertama, yaitu laporan keuangan. Kenapa sih laporan keuangan itu penting banget? Nah, karena dengan adanya laporan keuangan ini, kamu jadi tahu sebenarnya bisnis kamu itu menguntungkan atau merugikan. Selain itu, kamu juga bisa men-tracing apa aja sih yang menjadikan bisnis kamu itu rugi, atau apa aja yang menjadikan kekuatan bisnis kamu sehingga bisnis kamu itu menguntungkan. Ketika kamu sudah mengetahui apa sih kelebihan bisnis kamu dan apa pula kekurangan bisnis kamu, maka kamu bisa membuat ulang strategi bisnis supaya bisnis kamu makin cepat berkembang. Untuk kamu nih yang masih pemula dan masih bingung sebenarnya bagaimana sih membuat laporan keuangan itu, kamu nggak perlu panik ya. Cukup buka Google, terus kamu cari contoh laporan keuangan bagi pemula. Di situ banyak banget beberapa contoh laporan keuangan yang mudah dimengerti. Kamu nggak usah bikin laporan keuangan yang ribet-ribet seperti perusahaan besar, cukup yang sederhana aja. Yang penting dalam laporan itu kamu mencatat semua arus uang, baik itu masuk maupun keluar. Yang kedua, kamu harus siap untuk mengorbankan waktumu untuk bekerja. Banyak ya dari orang-orang yang ingin berbisnis tuh alasannya pengen punya waktu luang. Sebenarnya itu alasan yang oke, cuman agak klise aja karena sebenarnya yang namanya pebisnis itu dia harus meluangkan waktunya bahkan hingga 70% untuk bekerja menciptakan sistem yang bagus. Nah, setelah sistem itu bagus, baru deh kamu mungkin memiliki waktu luang yang lebih banyak. Tapi perlu diperhatikan, jangka waktu dari memulai bisnis hingga kamu bisa memperoleh sistem yang benar-benar oke, itu umumnya nggak cepat gitu. Dan kamu harus sabar-sabar untuk bisa menuju ke goal kamu itu. So, buat kamu yang pengen berbisnis dengan tujuan punya waktu luang lebih banyak, siap-siap aja untuk kecewa lebih dulu ya. Karena yang namanya berbisnis itu di awal-awal nggak bisa punya waktu luang banyak. Bahkan mungkin lebih parah daripada karyawan. Kalau karyawan jelas dari jam 8 sampai jam 4, yang namanya berbisnis itu ya 24 jam. Kamu yang ngatur waktu kamu. Kalau waktu kamu untuk berbisnis itu sedikit, maka hasil yang kamu peroleh juga sedikit. Karena dalam berbisnis itu berlaku yang namanya makin keras usaha kamu, makin cerdas kamu berusaha, ya hasil yang kamu dapat juga akan makin banyak. Tips yang ketiga, kamu harus melakukan riset awal terhadap produk atau jasa yang akan kamu tawarkan dalam bisnis kamu itu.
Sebaiknya sebelum memulai bisnis, kamu melakukan riset terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat? Dan kamu masuk ke dalam bisnis yang memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Contohnya ya, misalnya dari hasil riset kamu diketahui bahwa banyak orang tua yang sekarang bekerja dan mereka tidak sempat memasak untuk bekal sekolah anaknya. Tapi di satu sisi mereka pengen memberikan bekal sekolah yang sehat untuk anak-anaknya. Nah, kamu bisa nih masuk ke celah ini dengan menyediakan catering sehat untuk anak. Tapi ternyata kamu nggak suka masak. Nah, kamu bisa banget kerjasama dengan teman kamu yang memang jago masak. Sistemnya bisa sharing profit, misalnya 50-50. Melakukan riset pasar itu merupakan hal yang wajib bagi seorang pebisnis, baik itu pemula bahkan mungkin yang udah expert. Kenapa? Karena bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran kamu supaya pengeluaran kamu efektif dan tidak sia-sia. Selain itu juga untuk meminimalisir waktu berbisnis kamu supaya nggak terbuang gitu aja. Akan lebih bagus lagi bila dalam melakukan riset pasar itu kamu menyesuaikan kondisi permasalahan yang ada di masyarakat itu dengan skill, hobi, passion, atau segala sesuatu yang mungkin memang kamu suka. Tetapi kalau misalnya ternyata permasalahan di masyarakat itu tidak sesuai dengan hobi, passion, skill, atau sesuatu yang memang kamu sukai, ya bukan berarti kamu juga langsung give up dan gak mau berbisnis. Kamu bisa melakukan kerjasama dengan orang lain yang memang menguasai hal tersebut. Yang keempat, rawat pelanggan kamu. Rawat di sini maksudnya bukan rawat pelanggan yang sakit ya. Maksudnya adalah customer kamu. Tadi kalau misalnya kamu adalah pebisnis pemula dan sudah ada customer atau pelanggan yang membeli produk atau jasa kamu, aku ucapin selamat karena itu artinya bisnis kamu sebenarnya udah berkembang. Langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah kamu merawat pelanggan kamu. Caranya ya misalnya kamu memberi diskon atau kamu memberi voucher spesial atau kamu juga bisa memberikan giveaway kepada mereka. Intinya nih, apapun yang kamu lakukan itu harus membuat pelanggan kamu terus ingat ke produk atau jasa yang kamu tawarkan. Sehingga ketika mereka kehabisan produk atau jasa ini, mereka akan melakukan pembelian lagi ke kamu. Selain itu, dengan merawat pelanggan kamu, sebenarnya kamu juga sudah melakukan pemasaran loh. Misalnya, ada satu pelanggan yang puas banget dengan pelayanan kamu. Dia merekomendasikan kamu kepada temannya, dan temannya itu beli produk kamu. Jadi, kamu dapat keuntungan ganda. Pelanggan lama kamu tetap beli ke kamu dan kamu juga dapat pelanggan baru. Yap, semoga keempat tips itu bermanfaat ya untuk kamu. Aku doain apapun bisnis kamu itu berkembang dan sukses. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM ke aku. See you!